Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Salam. Kok masih ngantuk ya? Salam. Salam. Yes. Ya. Ya, siapkan hati kita untuk kita boleh ibadah pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu tahu kalau orang jualan paling sedih apa Bapak Ibu? Kalau jualannya tidak laku, betul? Itu paling sedih ya. Nah, ibadah adalah salah satu bentuk kita itu jualan ya. Kenapa? Kita membawa persembahan hidup bagi Tuhan. Saat jualan kita ini benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan beli. Tuhan hadir di atas pujian penyembahan kita ya, sehingga Tuhan bertahta dan Tuhan kerjakan kemuliaan, kuasa, mujizat bagi kita. Makanya yang datang dengan kelemahan pulang membawa kekuatan, yang sakit pulang membawa kesembuhan, betul? Ya, yang terikat pulang membawa kelepasan, kebebasan. Inilah bentuk ibadah untuk kita jualan. Amin Bapak Ibu. Yuk kita bangkit berdiri. Katakan satu dengan yang lain. Yuk jualan yang benar di hadapan Tuhan. Yuk jualan yang benar ya. Haleluya. Ini Tuhan persembahan hidup kami, jualan hidup kami untuk kami persembahkan kepada Engkau. Beli Bapa, biar Engkau hadir dengan kuasa, membawa kami semuanya memperoleh anugerah mujizat yang besar. Terima kasih. Kemanakah kami dapat pergi? Haleluya. Tak bisa membalas kesetiaan.
berikan persembahan-Mu untuk Tuhan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Berikan jualan hidup kita untuk Tuhan. Yes, sebab Kau mulia, sebab Engkau besar, sebab Engkau dahsyat. Yesus, segala kemuliaan hanya buat-Mu, segala ucapan syukur, pengagungan dan penyembahan hanya bagi-Mu. Yesus, idala inasiran kanayes, lahuna hinaka, ingkuno kainala, tungku yitara. Kita angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau lihat Tuhan setiap tangan yang terangkat. Kami mau menyatakan Engkau besar, Engkau mulia. Untuk Bapa mari hadir, urapi setiap kami. Sungguh besar, sungguh selami bagiku, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Coba toleh kanan kiri. Sudah ada wajah yang berbeda belum? Amin. Sudah? Ya. Nah, jualan yang kedua, kita kepada siapa? Ya, kepada segereja ini. Kami sebagai tim PW ya menjual kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mengikuti dan mengalami Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu menjual untuk kita. Ya, kalau ekspresinya ada, kita pakai PW juga senang. Amin Bapak Ibu. Satu sisi juga satu yang lain akan menjual dan membeli. Ya, bisa melihat ekspresinya, bisa mendengar suaranya, sehingga kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Ya, yuk coba tepukkan satu dengan yang lain. Ya, beli ya, beli. Ya, amin. Beli. Ya, oke. Yuk kita bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Kita umat pemenang, kuasa yang lebih besar, kuasa
digenapi firman Tuhan terjadi. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi kemuliaan-Mu, tetap terjadi. Kuasa-Mu, digenapi firman Tuhan terjadi. Tuh, wah. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi firman Tuhan terjadi. Kami bukti kuasa-Mu, digenapi kemuliaan-Mu, tetap terjadi. Haleluya. Haleluya. Ya. Yang ketiga, kita jualan kepada siapa hari ini? Ya, sudah tidak rahasia. Semua produk jualannya apa? Pakai online, ya betul? Pakai media. Ya, hari ini setiap gereja siaran, streaming, YouTube dan sebagainya, betul? Untuk apa? Untuk jualan. Biar orang yang mendengar, yang melihat, yang membaca diberkati. Sehingga apa? Bisa kontribusi, betul? Amin? Bisa membeli. Nah, gereja hari ini Ciri ini sudah nyoteng dari depan dan sebagainya. Kalau yang dijual kok lemes, tidak laku. Tetapi kalau yang dijual semangat, ya, saya percaya, ya, yang lain diberkati. Jemaat jiwa baru boleh datang, akan tertarik. Amin, Bapak Ibu. Ya, yuk coba katakan satu dengan yang lain, laris. Amin, laris, ya. Yuk kita jualan melalui YouTube ini laris. Amin. Yo, ku menang, haleluya. Oh, ya katakan, atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kerasaannya di hidupku. Bangkit dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, imanku berkata siapa? Tuhanku. Katakan hebat, imani Yesusku. Yes,
bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan imbang, nyatakan kekuatannya, kedasatannya di hidup, kedasatannya di hidup. Katakan dengan iman, imanku berkata, siapa yang hebat? Tuhanku Hebat. Yesus berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku berdiri, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, haleluya, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku menang. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, sekali lagi katakan na 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 na. Na 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 na. Oh, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku menang. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, ya. Sudah keringetan, amin. Ya, percayai jualan Bapak Ibu dan saya pasti laku, amin. Sudah diberkati, pasti laris, ya. Haleluya. Saya ingat sekali tahun 2020 ya, masuk corona. Ya, secara ekonomi sulit, sukar, ya. Tetapi Tuhan menolong dengan cara yang heran. Ya, 25 tahun saya tidak bisa lunas bank, tetapi hari itu justru Tuhan buat sesuatu yang heran. Ya, saya bisa ngelunasi, ya, bahkan bisa membangun. Ya, tahun kemarin saya juga mengalami persoalan yang berat. Tuhan terus tidak tinggalkan saya.
ya, menolong sehingga sampai hari ini saya bisa ada, ya sampai bisa bertahan. Untuk itu saya mengingat terus akan kasih setia Tuhan kepada saya. Semakin saya mengenal, semakin saya mengingat, semakin iman percaya saya semakin kuat Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu kalau iman kepingin kuat, ya kepingin terus gairah, makin banyak mengingat, mengucap syukur, ya mengingat akan kebaikan Tuhan. Nanti kita akan alami iman yang heran, yang ajaib. Kesetiaan Tuhan terjadi bagi kami semua. Haleluya. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, kau setia, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, kau setia dalam hidup. Yuk kita mari bangkit bersama-sama, bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, ingat setiap kasih pertolongan Tuhan yang Tuhan beri bagi kita, sehingga kita bisa menyanyikan lagu ini dengan hati kita. Nikmati Kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan, Kau ukir kebaikan-Mu. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia,
Yesus. Benar Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang tidak terukur kasih setiamu. Yuk katakan bersama-sama. Tiada terhitung pertolonganmu. Yes, kesetiaanmu. Kau setia, kau setia. Tiada terhitung, mari. Pertolonganmu tiada terukur, kesetiaanmu. Kau setia, kau setia. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur, kesetiaanmu. Kau setia, kau setia dalam hidupku. Kau setia, kau setia dalam hidupku. Haleluya. Glory. Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang setia. Engkau baik. Haleluya. Glory. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Allah yang Maha Kuasa. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Seperti kata firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Beserta dengan murid-murid-Mu di jalan di Emmaus. Engkau selalu Tuhan menyertai dalam setiap kegiatan, setiap apapun Tuhan yang kami lakukan. Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu dulu dan sekarang Tuhan, dan sampai selama-lamanya tetap akan eksis Tuhan, tetap akan berada di samping kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membaca, merenungkan, mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan pakai kami Tuhan untuk sama-sama Tuhan, untuk membangun satu sama lain. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sebagai kepala, Engkau yang ingin kami Tuhan untuk saling membantu, saling membangun, saling memperlengkapi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga tim Praise and Worship yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih tim Praise and Worship yang sudah melayani. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berubah di dalam Tuhan, saudara. Jadi, saudaraku, Tuhan ingin kita untuk berubah. Kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Jadi di dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana bangsa Israel itu berpindah, saudara, dari satu negara ke negara yang lain. Dan beberapa kali mereka itu menyeberangi sungai, menyeberangi air yang banyak. Jadi saudara, melihat dari Alkitab, dari terjemahan bahasa aslinya, kita tahu bahwa itu adalah menyeberang, adalah berpisah.
saudara, antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi Bapak Saudara, kita pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan, mengajar kita. Mari kita membuka dalam Yosua pasal 24. Yosua 24 ayat 1 sampai 5. Yosua 24 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama Yosua 24 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar." Amin. Bapak Saudara, ya tolong slide selanjutnya. Kita membaca di sini tentang Yosua yang memanggil para pemimpin bangsa Israel. Jadi setelah Yosua melayani mereka, saudara, Yosua ini membawa mereka dari tempat, saudaraku, yang di luar tanah Kanaan sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Dan Yosua ini, saudara, mengajar bangsa Israel, ya, mendidik mereka untuk dekat selalu dengan Tuhan. Dan di sini sebelum akhir dari pelayanannya, Yosua memanggil para pemimpin bangsa Israel. Dan saudara, kita membaca di sini bagaimana Yosua dalam ayat yang kedua berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel." Jadi saudara, Yosua menasehati mereka. Bagaimana Yosua berkata kepada mereka bahwa mereka dulunya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka dulunya adalah orang-orang yang tidak menyembah Yehova, saudara, Allah bangsa Israel. Dan dimulai dari Abraham. Kalau kita melihat kehidupan Abraham, bagaimana Abraham itu, saudara, dia dulunya belum kenal Tuhan. Dia memiliki latar belakang, saudara, ya, masa lalu, saudara, yang tidak baik. Dan ditulis di dalam Alkitab bagaimana Abraham itu menyembah berhala, saudara-saudara. Tapi Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang punya kasih yang sangat besar. Tuhan ingin supaya Abraham itu selamat, saudaraku. Supaya Abraham itu mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bersuara kepada Abraham satu hari. Saudara, Abraham, keluar dari bangsamu. Aku akan membuat engkau besar. Juga keturunanmu, engkau akan aku buat besar. Dan saudara, Abraham ini orang yang mau percaya. Saudara-saudara, nah ini contoh buat kita. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham itu dulunya menyembah berhala. Jadi, saudaraku, kalau kita melihat bagaimana mungkin kehidupan kita, dulu kita punya, ya sebagian ya dari kita ya, kalau tidak semua, punya masa lalu ya saudara. Tapi Tuhan mengampuni, Tuhan menghapus masa lalu kita yang tidak baik, saudara. Tuhan pikul di atas kayu salib.
Tuhan memberikan ciptaan yang baru, anugerah yang baru, manusia yang baru, saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa lain dikatakan bahwa manusia lama kita ini ikut disalibkan dengan Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Ini suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang lalu, yang dulu itu disalibkan dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Dan ini Abraham. Alkitab menulis dalam ayat selanjutnya. Ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi saudara, bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi Abraham, saudara. Dan Abraham itu mau percaya, saudaraku. Jadi Abraham itu mau percaya, bukan hanya Tuhan yang penuh kasih, tapi ya, melainkan Tuhan penuh kasih kepada Abraham, saudara. Tuhan penuh kasih kepada saudara-saudara. Dan Abraham itu percaya. Percaya apa yang Tuhan ngomong, percaya, saudara. Lalu Abraham itu melakukan action. Dia keluar dari bangsanya. Dan Abraham tidak lagi menyembah berhala. Tapi Abraham mau menyembah Allah yang benar, saudara. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan memakai Abraham. Tuhan pakai Abraham, saudara, dari masa mudanya, saudara. Tuhan berjanji akan memberkati keturunannya. Dan waktu itu Abraham tidak punya anak. Kita tahu ceritanya. Dan Abraham itu menunggu, saudara, bertahun-tahun. Sampai akhirnya Abraham mendapatkan seorang anak. Dan ketika dia mendapatkan seorang anak, Tuhan minta kembali anaknya. Ya, saudaraku. Dan Abraham apa? Mau memberikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita belajar dari Abraham. Seperti kata Yosua, bagaimana Abraham itu taat kepada Tuhan. Saudaraku, Abraham itu mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kita perlu seperti Abraham. Jadi kalau Tuhan pada pagi hari, Tuhan membangunkan kita untuk berdoa, kita harus mau, saudara. Kita mau korban seperti Abraham. Tuhan ingin kita untuk berbuat kasih, kita mau, saudara-saudara, untuk melakukan kasih, berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara, Abraham ini adalah bapak dari orang percaya. Jadi saudara, karena kesetiaannya, maka Tuhan mempahalai Abraham. Tuhan memberikan berkat kepada Abraham. Abraham dipakai oleh Tuhan. Abraham namanya dicatat di dalam Alkitab. Dan keturunannya akan diberkati. Sampai keturunan rohani, saudara-saudara, yaitu kita, saudara. Kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diberkati. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kita membaca di sini bagaimana Yosua itu bernubuat. Dia menjelaskan tentang firman Tuhan. Saudaraku, dan Tuhan ingin apa? Supaya bangsa Israel tidak menyembah berhala lagi. Jadi saudara, kita kalau melihat ya kehidupan bangsa Israel, mereka diambil dari tanah Mesir, dari perbudakan. Bagaimana mereka itu banyak ikatan-ikatan, saudara. Kalau kita baca ya, mereka diperbudak oleh iblis ya. Mesir itu adalah gambaran dari iblis. Mereka sampai nggak ada waktu untuk beribadah, saudaraku. Mereka diperhamba oleh dunia ini, oleh iblis, saudara. Sampai mereka mau keluar dari Mesir, mereka nggak boleh. Ya. Saudara, mereka ditahan karena ikatan-ikatan itu. Firaun berkata, jangan pergi, jangan menyembah Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan mereka. Ya, nanti kita bisa baca. Tuhan melepaskan mereka, saudara, dari semua ikatan.
saudaraku, dari kehidupan kita. Kalau ada ikatan-ikatan, kalau zaman sekarang ini mungkin berhalanya itu bukan ya yang kelihatan-kelihatan ya saudara, tapi berhalanya itu apa? 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Jadi dihafal saudara. Bapak Ibu, cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Kalau saudara suka marah-marah, ya, akarnya itu apa? Cinta akan uang. Kalau saudara suka iri, ya, atau suka apa misalnya, saudara sama saya ya, kita suka berbuat yang nggak baik, akarnya itu apa? Cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Saudara, jadi kita sekarang harus meninggalkan berhala-berhala kita. Jadi jangan sampai saudara kita sudah ke gereja bertahun-tahun ya, mungkin saudaraku ya 10 tahun, 20 tahun. Kalau saya itu sudah 45 tahun ya ke gereja. Saudara. Dulu orang tua saya itu nggak kenal Tuhan ya. Lalu percaya Tuhan, dibaptis di tahun 80-an. Bapak Ibu Saudara, dari keturunan ya. Kakek saya, dari keturunan juga kakek saya dari pihak mami, itu nggak ada satupun yang Kristen ya. Karena saya ke sekolah minggu, lalu pendetanya itu datang nginjilin papa mama saya ya, ngajak papa mama saya percaya Tuhan Yesus. Dan mereka mau saudara. Lalu mereka dibaptis ya, lalu kita jadi Kristen dari keluarga besar. Dan di keluarga besar itu saudara, kita sering dikucilkan ya, karena kita anak Tuhan. Kita lain sendiri gitu, saudara. Kita sering dihina ya, saudaraku. Kita nggak dianggap gitu, saudara. Tapi kita selalu berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk saudara-saudara, family, ya, saudara dari keluarga besar. Setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, saudara, mulai, saudaraku, mereka satu persatu itu mau percaya kepada Tuhan. Jadi katakanlah separuh ya, itu sekarang sudah mau percaya Tuhan Yesus, saudara. Karena kita berdoa, saudara-saudara. Kita minta kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Tuhan ingin kita untuk keluar dari sungai Efrat. Di sini, saudara, Yosua ini menyampaikan bahwa Abraham itu dan orang tuanya menyeberang sungai Efrat. Jadi sungai itu saudara artinya kita meninggalkan Babel ya. Jadi Babel itu saudara kalau kita baca Alkitab artinya saudara itu adalah kesombongan manusia. Jadi karena kalau kita baca Kejadian pasal 11 ya, cerita tentang Babel itu Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa itu untuk memegahkan manusia. Jadi kadang-kadang kita ini berbuat sesuatu untuk memegahkan, mencari nama kita sendiri. Jadi saudara-saudara, ya tadi ya, mungkin kita sudah ke gereja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kita itu melakukan pelayanan untuk mencari nama. Jadi saudara, kita harus hati-hati. Tuhan Yesus berkata, kita jangan mencari nama, jangan mencari hormat kita sendiri. Dan di sini Bapak Ibu Saudara kita membaca bagaimana Yosua memberitahu bangsa Israel bahwa mereka harus keluar dari bangsa Babylon, ya, dari seberang sungai Efrat. Bagaimana Babylon itu, saudaraku, adalah gambaran dari kesombongan manusia. Kalau kita membaca ya, bagaimana Tuhan itu mendidik kita supaya kita tidak sombong. Dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi sekarang saudara, kita harus berlomba-lomba untuk jadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Ya, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, Tuhan ingin kita untuk rendah hati. Jadi kalau kita rendah, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan kecongkakan, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Jadi kalau saudara, ya termasuk ya saya ya, kalau sombong, nah Tuhan itu nggak suka, saudara. Kita akan lanjutkan. Kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Saudara, kita membaca di sini bagaimana Alkitab mengatakan kita harus menjauhi ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Jadi saudara, kita harus menjauhi penyembahan berhala. Saudara, kita harus menjauhi kecemaran ya. Kalau sekarang itu saudara, kita bisa di HP kita ya, ada macam-macam saudara ya. Itu kita tahu bahwa itu tidak benar, tidak baik. Saudara, Alkitab mengatakan kita harus menjauhi kecemaran. Dikatakan di sini saudara, penyembahan berhala ya, kita menyembah uang. Jadi saudara, kita ya menomorsatukan uang, saudara. Kita menomorduakan Tuhan, ya saudaraku. Tapi kita pada pagi hari ini kita belajar supaya kita hanya menyembah Tuhan. Saudara, mari. Alkitab mengatakan kita harus menjauhi sihir, ya. Jadi mungkin ya sudah beribadah, sudah ke gereja, saudara, tapi masih suka pergi ke tempat-tempat ya penyembahan-penyembahan yang lain ya. Saudara, kita membaca di sini bahwa kita dilarang juga perseteruan, perselisihan, iri hati dan saudara seterusnya ya. Kita baca di situ, kita pelajari saudara. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan poin yang kedua. Yosua pasal 24 ayat 5, saudara. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tebrau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkannya air laut atas mereka. Sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ya sampai situ dulu.
Bapak Ibu Saudara, kita membaca di sini bagaimana Tuhan mengutus Musa serta Harun. Jadi Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tuhan memberikan tulah hukuman kepada bangsa Mesir, Saudara. Tuhan mengadakan mujizat perbedaan antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Kalau saudara-saudara membaca cerita tentang bangsa Israel di tanah Mesir, saudara, Tuhan mengadakan banyak mujizat, saudara. Tuhan mengadakan banyak perbedaan, saudaraku. Dan ini adalah firman Tuhan. Tuhan ingin mengadakan perbedaan antara saudara-saudara dengan orang-orang yang ada di dunia, ya, yang di luar sana, saudara. Tuhan ingin mengadakan perbedaan. Tuhan akan membuat saudara-saudara diberkati, saudaraku. Di situ bangsa Israel tinggal di tanah yang bernama Goshen, ya. Goshen itu diberkati Tuhan, saudara. Cuma di tanah Goshen itu tidak ada malapetaka. Sedangkan di luar, wow, saudara, terjadi malapetaka. Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Kita membaca di sini bahwa Tuhan membawa mereka keluar. Tuhan yang memimpin mereka, saudara. Tuhan memberkati mereka, memberikan mana setiap hari, roti dari sorga, saudara, gratis, ya, saudaraku, tidak usah masak, saudara, ya. Kalau di padang pasir itu, padang gurun, mereka nggak bisa, saudara, masak-masak, ya, saudara. Mereka makan roti yang dari langit. Wow, ya, saudara, ini luar biasa, ya. Nanti kalau kita sampai di sorga, ya, saudara, kita bisa makan-makan di sana, ya, saudara. Makan makanan sorga, saudaraku. Ini yang ditulis dalam firman Tuhan. Ada buah, saudara, yang bisa dimakan, ya, di sorga. Ada perjamuan anak domba, saudara. Itu makan-makan, saudara. Kita membaca di sini bagaimana Tuhan memimpin mereka. Dan lalu Tuhan membawa mereka melewati laut mati. Jadi mereka harus nyebrang lagi. Ya, artinya tinggalkan hidup lamamu, ya. Leave your old man, gitu ya. Manusia lama itu disalib dengan Tuhan Yesus, itu kata Paulus, saudara. Mereka nyebrang laut mati, saudara. Laut yang sangat besar. Dan Tuhan mengadakan mujizat, saudara. Angin bertiup sampai laut itu kering dan jadi tembok es. Dan bangsa Israel yang jumlahnya jutaan itu bisa nyebrang, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, pada saat bangsa Mesir mengejar, mereka masuk ke laut itu, bangsa Israel sudah selesai, sudah di ujung sebelah sana, sudah keluar dari laut. Dan laut itu kembali jadi air, saudara. Bangsa Mesir tenggelam. Ini yang terjadi ketika Tuhan menolong bangsa Israel. Saudara, ini yang diucapkan oleh Yosua. Bangsa Israel, kamu harus ingat apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan pernah kerjakan. Ingat, ketahuilah bahwa Dia Allah yang hidup. Saudara, kita membaca di sini bahwa dalam ayat selanjutnya, bangsa Israel itu berteriak-teriak kepada Tuhan. Karena musuhnya itu sudah dekat, saudara. Ya, mungkin seperti tadi yang WL-nya itu ya, sudah kepepet gitu ya, saudara, masalah besar ya, saudara. Berteriak pada Tuhan. Kisah Para Rasul 2:21, orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Bapak saudara, Roma 10 ayat 11, orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Amin. Enggak dipermalukan loh, saudara. Luar biasa ya, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Saudara percaya pada Tuhan Yesus tidak dipermalukan, saudara. Ya, saudara. Bangsa Israel dikejar-kejar, saudara. Mungkin saudara yang ya pernah dikejar-kejar utang ya, itu ya takut, saudara ya. Kalau orang di luar negeri itu dikejar-kejar kantor pajak ya, saudara. Itu takut sekali, saudara. Ya, jadi berteriak-teriak, bangsa Israel berteriak-teriak, saudara. Dan Tuhan itu memberikan pertolongan. Ya, Bapak Saudara, Tuhan
tidak pernah terlambat untuk menolong. Lalu saudara, tadi saya sampaikan bagaimana Tuhan mengirim angin. Laut itu menjadi tembok es. Saudara-saudara, kita membaca bagaimana Yosua mengingatkan mereka. Dikatakan, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang enggak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan. Saudara, ayo kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara-saudara, kita setia mengikut Tuhan. Karena Tuhan akan membuat perbedaan antara, ya saudara, Alkitab mengatakan dalam ayat 8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka aku serahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka aku punahkan dari depan kamu. Amin. Jadi bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, suatu negeri yang tidak dibangun oleh mereka. Kebun-kebunnya tidak mereka tanami, saudara. Mereka tidak nyangkul kebun-kebun itu, tapi Tuhan berikan kepada mereka. Karena bangsa-bangsa itu menyembah berhala, maka Tuhan menghukum mereka. Saudara, Tuhan berikan yang terbaik untuk bangsa Israel. Orang yang Tuhan kasihi. Saudara, kalau dalam zaman sekarang ini, arti rohaninya itu anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara, saudaraku. Tuhan kasih yang terbaik, saudara-saudara. Kita tidak pernah nabur, tidak pernah nuai, ya saudara. Tidak pernah mencangkul. Maaf. Tapi Tuhan memberikan kepada kita, saudara. Ya, jadi ini artinya Tuhan itu memberi berkat. Puji nama Tuhan. Karena bangsa Kanaan itu telah menyembah berhala. Dan saudara-saudara, kita baca di sini. Ya, kita lanjutkan poin berikutnya. Tangan Allah yang Maha Kuasa. Ayat 9. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, bangsa Israel mendekati tanah Moab. Ya, jadi Moab itu ada di sebelah timur, saudara. Dan ketika bangsa Israel sampai ke sana, ada seorang raja namanya Balak. Balak ini takut, saudara, sama bangsa Israel. Karena Tuhan membackup bangsa Israel. Saudara, dan saat itu, saudara, Balak ini pakai akalnya. Dia pengen supaya ada seorang nabi yang mengutuki bangsa Israel. Jadi saudara, Balak ini dia memanggil Nabi Bileam. Dan Bileam, saudara-saudara, kalau saudara baca di Alkitab, itu dipanggil untuk mengutuki. Tapi sebelumnya Tuhan memberi mimpi kepada Bileam. Bileam, kamu nggak boleh mengutuki bangsa Israel. Kamu harus mengatakan apa yang aku katakan. Bapak Ibu saudara, kita melihat sini bagaimana Tuhan itu sangat melindungi bangsa Israel. Saudara, itu dalam arti rohani, saudara. Kita membaca di sini, Tuhan itu sangat melindungi anak-anaknya. Ya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan sangat melindungi saudara. Sangat peduli kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Bileam 2 kali, Bileam, kamu tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Ya, kamu boleh ngomong apa yang aku suruh kamu ngomong. Dan betul saudara, Balak ini pakai cara saudara, kasih uang, kasih hadiah saudara. Akhirnya Bileam ini ya nabi yang suka uang ya saudara. Jadi dia ya ikut sama Balak ya, dipanggil ya untuk datang ke rumahnya, ke istananya Balak. Dia datang saudara. Dan dia lihat
bangsa Israel ya. Saudara, bangsa Israel sudah baris saudara ya. Seperti rumput saudara, banyak sekali diberkati oleh Tuhan. Nah, ini arti rohani saudara. Kita di sini saudara, kita dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel di padang gurun ya, mereka itu 40 tahun, dikatakan bahwa pakaiannya tidak usang, ya, pakaiannya tidak lusuh, saudara, 40 tahun, saudara. Mereka mungkin nggak pernah beli pakaian, saudara. Mereka nggak pernah pergi ke toko, yang pasti ya, untuk beli baju ya. Tapi pakaiannya nggak rusak, saudara. 40 tahun. Sepatunya itu nggak rusak, saudara. Dibuat jalan di panas-panas padang gurun selama 40 tahun. Saudara, ini pemeliharaan Tuhan. Tiang awan dan tiang api. Saudara, itu Roh Kudus. Saudara, kalau kita dekat dengan Roh Kudus, Tuhan itu memelihara kita. Bahkan Tuhan memberikan kita awet muda, ya, saudara. Lihat pendeta-pendeta yang penuh Roh Kudus ya, hidupnya itu tambah bersinar, saudara. Tambah usia, tambah dipakai Tuhan, tambah bersinar. Ya, itu bukan hanya pendeta ya, tapi jemaat juga. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara dipelihara Tuhan. Saudara ya diberi kesehatan, tidak sakit yang aneh-aneh, ya, amin, amin, ya saudara, puji Tuhan. Kita baca di sini tentang Bileam. Bileam ini cinta uang, jadi dia diajak melihat bangsa Israel yang sedang baris, sedang berkemah, saudara, banyak, saudara, ya, dan dia juga heran, saudara, ya, karena dia nggak pernah lihat bangsa Israel secara langsung. Tapi dia disuruh untuk mengata-ngatai bangsa Israel. Dan dia berkata kepada Raja Balak, aku gak bisa, ya, karena aku gak bisa mengata-ngatai bangsa Israel, karena aku sudah dapat mimpi dari Tuhan. Aku hanya bisa mengatakan apa yang aku disuruh untuk mengatakan. Dan saudara, Tuhan memberkati bangsa Israel, ya. Waktu itu ya saudara, ini arti rohani saudara, adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan diberkati Tuhan. Saudara dipelihara, melewati masalah-masalah. Tuhan memelihara kita. Kalau kita seperti Abraham, meskipun Abraham belum mendapat apa yang dijanjikan, belum melihat apa yang dijanjikan, tapi dia percaya, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Puji nama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Saudara, meskipun kita menghadapi masalah-masalah, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudaraku, dalam perjalanannya sebelum tadi ya, Bileam itu ketemu dengan Balak, dia naik keledai. Dan keledai itu saudara dihadang oleh malaikat, karena Bileam itu menerima panggilan ya saudara. Lalu untuk mengata-ngatai bangsa Israel. Maka malaikat Tuhan itu mau membunuh ya saudara, membunuh Bileam saudara ya. Tapi saudara yang lihat itu keledainya, dan Bileam itu pukul ya keledainya karena nggak mau jalan. Di depannya ada malaikat saudara, dihadang. Jadi dia diam aja. Lalu keledainya itu dipukul saudara. Kedua kali juga seperti itu. Sampai saudara akhirnya keledainya itu ngomong. Ya saudara, bahasa manusia. Ajaib ya. Saudara, binatang itu bisa ngomong bahasa manusia. Bapak saudara, kita melihat bagaimana Tuhan ingin memelihara kita. Yesaya 54 ayat 17 mengatakan, tidak ada senjata yang bisa menghancurkan kita. No weapon shall prosper against us. Tidak ada senjata yang bisa melukai kita. Yesaya 54 ayat 17. Kalau Tuhan melindungi kita,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berbuat sesuatu. Jadi ketika Tuhan melindungi orang-orang percaya, Tuhan akan berbuat sesuatu. Dan di sini kita melihat bahwa tangan Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana kutuk itu diubah jadi berkat. Jadi Bileam itu datangnya pengen mengata-ngatai, ya, tapi nggak bisa, saudara. Dia di-stop, dihentikan, dan dia hanya memberkati. Sampai Raja Balak berkata, loh kamu tuh tak panggil untuk mengata-ngatai, ya, kok kamu malah memberkati? Ya itu tadi saudara Bileam berkata, aku gak bisa, ya, karena Tuhan sudah memberi perintah, aku hanya boleh ngomong apa yang aku terima. Saudara, kita percaya di sini. Bagaimana mungkin iblis ingin mengganggu anak-anak Tuhan, ya, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, iblis itu dikalahkan. Amin. Iblis itu kalah, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis. Alkitab berkata, Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi saudara, bohong, tipu, itu memang kita harus hentikan, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya sambung ayat yang terakhir, 11 sampai 13, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu keserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh dengan tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Amin. Bapak Saudara, kita membaca di sini tentang berkat untuk bangsa Israel. Jadi Tuhan, saudara, mengirim tawon, ya. Kalau dalam bahasa lainnya dikatakan Tuhan itu mengirim tawon sampai binatang-binatang buas. Itu kalau zaman dulu kan banyak binatang-binatang buas, saudara. Itu lari semua, saudara, karena takut dengan tawon-tawon yang dikirim oleh Tuhan. Dan kita membaca di sini bahwa Tuhan itu memberkati, saudara, dengan berkat yang sangat besar. Ini artinya dengan berkat yang sangat besar. Saudara, bangsa Israel itu, ya, ceritanya mereka enggak nanem, ya, ladang-ladang itu. Mereka enggak bangun kota-kota itu, tapi mereka dapat, saudara. Ini janji firman Tuhan. Tuhan itu akan pelihara kita selalu. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Roma 10 ayat 11. Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan akan memelihara kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, saudara, Tuhan akan memelihara kita. Karena namanya itu Yehova Jireh. Kalau saudara ya belajar di sekolah minggu, ya, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Sikenu, itu namanya Tuhan. Dan itu adalah pribadi yang mulia. Dia akan melakukan karena namanya. Bapak Ibu Saudara, percaya terus. Percaya, jangan bimbang, saudara. Bahkan kalau saudara bimbang pun Tuhan ya cinta sama saudara-saudara. Seperti Thomas, ya. Thomas tuh bimbang. Tapi Tuhan juga cinta sama Thomas. Tuhan datang sendiri ke Thomas. Saudara, tapi Alkitab berkata orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Jadi saudara, kita jangan bimbang, kita percaya. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang akan memimpin kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan kepada kita, perlindungan, saudara. Bahkan memberikan berkat-berkat jasmani sampai berkecukupan, berkelimpahan, saudara. Supaya kita bisa membantu orang lain, saudara. Ini yang ditulis di Alkitab, janji firman Tuhan, saudaraku. Kita membaca bagaimana bangsa Israel itu dikhususkan, ya, maksudnya dikhususkan itu diistimewakan. Nah ini saudara-saudara, arti rohaninya anak-anak Tuhan zaman sekarang ini dikhususkan, diistimewakan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara, ini janji untuk kita, untuk Anda dan untuk saya. Saudara, orang lain krisis, saudara. Orang lain mungkin sakit parah, saudara. Tapi kita diberi kesehatan oleh Tuhan, saudara. Kita diberi sukacita, damai sejahtera, saling mengasihi, indah sekali, saudara. Puji nama Tuhan, firman sampai di sini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jikalau Engkau Tidak Bersertaku, ku tak mau berjalan. Ya, saya persilakan worship leader untuk menyanyi. Bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
ketika Engkau Tuhan tidak mau lagi bersama-sama dengan bangsa Israel. Ketika Engkau berkata kepada Musa, Musa, aku hanya mau bersama dengan Engkau. Karena Engkau seorang yang sungguh-sungguh, Engkau orang yang setia, Engkau yang setia, yang mau mengasihi, mau dekat dengan aku. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, jangan Tuhan, apa yang nanti dikatakan oleh bangsa-bangsa lain. Engkau yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Bangsa-bangsa itu akan mengatakan, oh Tuhan tidak kuat untuk membawa mereka sampai masuk Kanaan. Tapi biarlah Tuhan, Kau akan terus menyertai kami Tuhan. Dari perjalanan, lepas perjalanan, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami saat ini berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang menolong, Engkau yang memimpin untuk setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami datang dengan beban, kami datang mungkin dengan sakit Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan, Engkau akan bekerja. Dengan cara-Mu yang luar biasa, Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya untuk pagi hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami berseru-seru padamu, Engkau akan menyelamatkan. Hosana, Hosana. Tolong kami Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan dari anak-anak-Mu. Biarlah Engkau menguatkan kami, Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau melepaskan kami. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, pertolongan-pertolongan-Mu di waktu-waktu yang lampau Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang sudah bersedia menolong. Engkau juga akan terus Tuhan memelihara kami, menolong kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu untuk kami. Kami yang mengandalkan Engkau, kami akan menerima kepenuhan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati. Amin. Ya, saya minta petugas kolektan boleh tampil ke depan, ya, persiapkan persembahan yang terbaik Bapak Ibu untuk Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik dan percayai Tuhan juga beri dengan yang terbaik untuk kita. Saya serahkan kepada Bapak Daniel, ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan, di mana kami mengawali minggu yang baru dengan beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang selalu memimpin setiap langkah dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pelayanan, untuk segala sisi kehidupan kami, di dalam kami Tuhan beribadah, untuk gereja lokal teristimewa di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega di Temanggung. Tuhan, Engkau yang beracara lebih lagi, Engkau yang menyempurnakan, memberkati dengan luar biasa Tuhan. Berkat-berkat jasmani dan rohani yang melimpah, Tuhan pakai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang di sini. Tuhan berikan kesatuan, Tuhan berikan kasih-Mu, Tuhan berikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu yang bergabung, Tuhan Kau juga memberkati dengan berkat jasmani dan rohani yang melimpah. Engkau yang Tuhan juga menambah-nambahkan jumlah kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sinar-Mu, jadikan kami garam di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang beracara tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami. Untuk kami Tuhan menjadi kesaksian, memenangkan banyak jiwa bagi Engkau.
Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati tanah di Indonesia, Tuhan memberkati udara di Indonesia, lautan di Indonesia, semua Tuhan berkati Tuhan. Kami yang selalu berharap kepadamu, kami tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk roh takut akan Tuhan kepada seluruh pemerintahan, orang-orang yang berkedudukan di negeri ini Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai para menteri, sampai anggota MPR, DPR, RT, RW. Tuhan Kau berikan, Tuhan roh takut akan Tuhan, cengkeram hati kami, juga seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa, kalau Tuhan ada di antara kami, mungkin yang datang dengan beban berat, biarlah kami Tuhan mengikut Engkau senantiasa. Biarlah kami memiliki hati yang rendah, hati yang lembut Tuhan, yang Engkau inginkan, hati yang mau mentaati perkataanmu. Terima kasih Tuhan, biarlah beban-beban itu Tuhan Engkau ganti Tuhan dengan sukacita, dengan kelegaan dalam hidup ini. Kami berdoa juga untuk Pendeta Arif Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, berkat jasmani dan rohani. Tuhan berkati dengan urapan, dengan Roh Kudus-Mu yang penuh Tuhan, supaya kami bisa terus Tuhan melayani, kami bisa terus diberkati juga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga menumpangkan tangan berkat-Mu ke atas kepala kami satu persatu. Sebelum kami berpisah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin.